Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Amelia Putri akan menjelaskan apa sih ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran dibagi dari dua kata, yakni ulum dan Al-Quran. Yang pertama ulum, bentuk jama dari ilm yang artinya ilmu-ilmu, dan Al-Quran yakni kitab suci Al-Quran. Berarti ilmu Al-Quran ini ulum Quran ini ilmu yang membahas tentang Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga terdapat tentang apa itu nuzul Quran, asbabun nuzul atau sebab-sebabnya diturunkan Al-Quran, dan munasabah. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nuzul Quran, asbabun nuzul, dan munasabah. Yang pertama yaitu nuzul Quran. Apa sih itu nuzul Quran? Nuzul Quran dibagi dari dua kata. Yang pertama nuzul dan yang kedua Al-Quran. Nuzul yang berarti turun atau turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Dan Al-Quran yakni kitab suci Al-Quran. Jadi nuzul Quran berarti turunnya kitab suci Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kenapa sih Al-Quran diturunkan sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat muslim? Para pakar tafsir mendefinisikan bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dan secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran juga bertepatan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Maka dari itu, umat muslim selalu memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan, dan umat muslim dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran, yang pertama itu untuk menguatkan hati Rasulullah, yang kedua mudah dipahami dan mudah dihafalkan, yang ketiga yaitu untuk menentang orang kafir yang mengingkarinya, yang keempat agar orang mukmin mudah dalam mengamalkannya, dan yang terakhir yaitu menetapkan hukum berdasarkan suatu kejadian. Yang kedua yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah idhofah yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sebab atau sebab, alasan atau ilat, dan nuzul bermakna al-sud atau turun. Jadi asbabun nuzul ini berarti sebab diturunkannya satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Atau asbabun nuzul yaitu sesuatu kejadian peristiwa yang pada saat itu terjadi dan pada saat itu juga ayat suci Al-Quran diturunkan. Jadi tidak semua ayat suci Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Yang disebut dengan asbabun nuzul itu hanya ayat yang pada saat itu suatu kejadian peristiwa terjadi dan pada saat itu juga diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi kalau misalkan ada suatu kejadian tetapi diturunkan Al-Qurannya pada 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, itu hanya disebut Al-Kisah, bukan disebut asbabun nuzul. Ya, seperti halnya misalkan ada suatu kejadian di sekolah, seorang murid terpeleset saat menggunakan sendal jepit, maka dari itu pihak sekolah yang melihat langsung menetapkan peraturan agar tidak menggunakan sendal jepit. Itu bisa dikatakan dengan asbabun nuzul. Adapun contoh dari asbabun nuzul ini terdapat dalam Quran surat Abasa, artinya bermuka masam. Jadi pada saat itu kenapa ayat surat Al-Baqarah ini diturunkan, karena ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menegur kepada Nabi Muhammad SAW atas sikap kepada umatnya. Yang ketiga yaitu munasabah. Munasabah secara etimologis berasal dari kata nasabu atau al-qarabah yang berarti dekat, atau seseorang yang nasabnya sama bisa disebut dengan kerabat karena kedekatannya.
Munasabah secara terminologis yaitu mencari kedekatan atau adanya keterkaitan antara ayat dengan ayat yang lainnya, surat dengan surat yang lainnya. Adapun macam-macam dari munasabah tersebut, yang pertama yaitu munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah dengan Quran surat Al-Fatihah. Yang kedua yaitu munasabah antara nama surat dengan tujuan. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah dan artinya yaitu lembu betina atau sapi betina, dan itu ada tujuannya. Yang ketiga yaitu munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Dan yang terakhir yaitu munasabah antara ayat dengan ayat yang lainnya. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 1 sampai 20. Jadi maksud dari munasabah ini dekat gitu. Kedekatan antara ayat dengan ayat yang lainnya, surat dengan surat yang lainnya itu memiliki keterkaitan gitu. Makanya disebut dengan munasabah atau kedekatan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.